Jangan minta yang aneh-aneh. Suami istri yang usianya sama 55 tahun merayakan hari ulang tahun pernikahan ke-25 tahun. Di hari yang bahagia, Tuhan memberi kesempatan kepada mereka masing-masing untuk meminta satu permintaan saja yang penting bagi mereka. Sang istri dengan spontan berkata, "Ya Tuhan, aku ingin jalan-jalan keliling dunia. Selama ini kami tidak pernah jalan-jalan, Tuhan." Tidak lama kemudian, keesokan harinya ada orang mengantar voucher tiket pesawat ke berbagai negara disertai voucher menginap di hotel-hotel berbintang. Melihat bagaimana cepat Tuhan mengabulkan permohonan istrinya, lalu sang suami mengajukan satu permintaan. "Tuhan, biarlah Engkau menjadikan istri saya kelihatan 30 tahun lebih muda dari saya." Memang Tuhan tidak main-main. Besok pagi ketika sang suami bangun, ia melihat bagaimana jawaban Tuhan atas doanya. Tuhan mengabulkan permohonannya. Istrinya lebih muda, 30 tahun dari dirinya. Tapi yang menjadi persoalan, perbedaan 30 tahun itu bukan karena istrinya tambah muda, tapi sang suami yang Tuhan buat tambah tua 30 tahun. Sehingga ada selisih 30 tahun antara dirinya dengan istrinya. Jadi pagi itu ia bangun dengan terbatuk-batuk dan begitu berdiri dunia terasa berputar baginya. Karena di usia seperti itu ia tidak boleh bangun secara mendadak. "Wah, cilaka," katanya. Ini tentu bukan kisah nyata, tapi sekedar mengingatkan kita untuk tidak minta yang aneh-aneh kepada Tuhan. Jauh lebih berguna mensyukuri apa yang Tuhan beri ketimbang minta yang aneh-aneh. Ataupun kalau kita mau minta kepada Tuhan, mintalah yang penting, yang bermanfaat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam hal ini kita patut belajar dari Salomo muda. Ia tidak meminta emas dan perak, ia tidak meminta bala tentara yang besar, ia tidak meminta nyawa orang lain dan umur yang panjang, tapi ia meminta hikmat. "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Permintaan Salomo bukan permintaan yang egois, bukan permintaan yang aneh-aneh, tapi ia meminta apa yang ia perlukan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan memandang baik apa yang Salomo minta. Allah bukan saja memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, tapi juga Tuhan memberi apa yang tidak diminta oleh Salomo. "Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja." Itu yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Mari kita belajar meminta apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan, apalagi keinginan-keinginan yang egois yang terpusat untuk kesenangan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati.